Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Mulyana, mahasiswa program profesi guru gelombang pertama tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 233463. Pada hari ini, Rabu 23 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran penilaian uji kinerja di SMA Ibnu Hajar Boarding School. Ini KTP saya sebagai bukti tanda lapor diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anakku kabarnya? Ya, baik anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya bisa dipimpin ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, anak-anakku, terima kasih. Ya, Bapak akan lakukan untuk presensi untuk kelas 12, 2 ya. Arifah Hafiz, Hadir. Atoilah Fajar, Hadir. Bamantara Muhammad Hanif, Hadir. Danendra Delbert, Faras Eka Dinata, Fatan Al-Rajab, Fatan Handaru, Fatan Rizki, Gozian Dia Ulhab, Hakam Aska, Hamizan Abiyu, Hadir. Ilyas Hanif, Hazinullah, Hadir. M. Dafa, Hadir. Mirza Fawas, Hadir. Muhammad Zahir, Hadir, Pak. Muhammad Adli, Hadir. Muhammad Arka, Hadir. Muhammad Azam, Hadir, Pak. Muhammad Faiz, Hadir, Pak. Rafif Ibni Zaki, Hadir. Muhammad Agam. Hadir. Oke, baik. Untuk kelas 12 2 hari ini hadir semua ya. Ya, baik anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sekarang, nah kita akan mulai pembelajarannya pada hari ini ya. Untuk kesiapannya sudah semuanya ya? Sudah semuanya. Nah, kelompok yang sudah dibagikan sudah disusun ya? Oke, baik. Ya. Baik, anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum Bapak mulai pembelajarannya pada hari ini ya, nanti ada 2 pertanyaan yang akan Bapak sampaikan kepada kalian ya. Nah, kita mempelajari materi sejarah kelas 12 ini tentang pembentukan negara Indonesia ya, pembentukan negara dan pemerintahan Indonesia. Nah, tentunya hal ini berkaitan dengan Indonesia sudah keadaan merdeka ya. Nah, jadi 17 Agustus 1945. Oke. Baik, Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Nah, menurut kalian apakah proklamasi itu yang dibacakan oleh Presiden Soekarno sudah cukup untuk menjadi sebuah negara Indonesia nih? Jadi sudah proklamasi
sudah selesai, tidak ada lagi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Ya? Belum ya? Nah, kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk setelah proklamasi itu menjadi negara sebuah Indonesia, ya, jadi negara Indonesia yang lengkap. Kira-kira apa lagi yang dilakukan selanjutnya? Ya, tunjuk tangan satu ya. Membentuk undang-undang dasar. Oke, jazakallah khairan ya. Membuat pemerintahannya, Pak. Membuat pemerintahan. Ada lagi? Ya, Pak. Ya. Mempertahankan ya, Pak. Mempertahankan negara Indonesia. Bagus. Ada lagi yang lainnya? Pak, bikin ideologi negara ya, Pak. Oke, membuat ideologi negara. Bagus ya. Nah, tadi sudah ada beberapa rangkuman ya jawaban kalian ya. Nah, jadi setelah Indonesia itu merdeka ya. Jadi betul ya yang kalian sebutkan itu ya. Jadi tidak serta-merta ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia lalu ada negara Indonesia dan langsung begitu saja menjalankan pemerintahan. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh kalian itu sangat tepat sekali ya. Jadi pertama itu, sebuah negara itu dia harus punya yang namanya pemerintahan ya. Pemerintahan itu baik terdiri dari apa saja? Presiden ya, wakil presiden dan menteri-menterinya ya, kelengkapannya. Lalu juga memiliki persyaratan yang lain. Ya, yaitu apa lagi? Ya, nanti membentuk undang-undang dasar dan sebelumnya tadi disampaikan oleh siapa namanya? Faras ya. Nah, harus punya ideologi. Nah, betul sekali ya, Indonesia itu punya ideologi yang namanya ideologi apa? Pancasila. Ya, jadi ideologi kita Pancasila ya. Nah, yang sebelumnya sudah dikemukakan ya, diambil dari mana? Piagam? Ya, Piagam Jakarta. Nah, anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oke. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut dan kita akan memecahkan masalah ya. Namun sebelum itu nanti Bapak akan tampilkan sebuah video singkat tentang sejarah pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia ya. Oh ya, sebelum kita tampilkan tayangannya. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini batasan materinya yaitu pertama yaitu pembentukan negara ya melalui sidang PPKI ya, sidang PPKI. Lalu nanti juga ada membentuk BKR ya, Badan Keamanan Rakyat yang nantinya akan menjadi apa? BKR akan menjadi cikal bakal dari TNI ya. Lalu juga nanti membentuk komisi nasional ya yang nanti akan menggantikan peran dari PPKI dan juga terakhir ya kondisi situasi politik Indonesia yaitu dengan keluarnya maklumat Presiden tanggal 3 dan 14 November. Baik, anak-anakku semuanya, ya.
Nah itu tadi ya untuk bahasan materinya. Sekarang kita simak untuk video pembelajarannya ya. Assalamualaikum peserta didik semuanya. Berjumpa lagi dalam konten pembelajaran sejarah. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, ada banyak hal yang harus diselesaikan. Dan kita akan membahas beberapa poin-poin pentingnya. Di antaranya adalah pembentukan negara dan pemerintahan Indonesia yang dilakukan melalui sidang PPKI tanggal 18 sampai tanggal 22 Agustus tahun 45. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. 2. Memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. 3. Tugas Presiden akan dibantu oleh Komite Nasional. PPKI kembali melanjutkan tugasnya dengan melaksanakan sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus tahun 1945. Sidang PPKI kedua ini menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Membentuk 12 kementerian untuk membantu tugas Presiden. 2. Membentuk 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya. Kedelapan provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Persiapan sidang PPKI selanjutnya. Pada sidang tanggal 22 Agustus tahun 1945 membentuk Komite Nasional Indonesia. Komite Nasional Indonesia, KNI, dibentuk karena adanya kekosongan lembaga perwakilan rakyat setelah proklamasi kemerdekaan. Sebelum terbentuknya lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, dan DPA sesuai UUD 1945. Selanjutnya adalah pembentukan BKR, Badan Keamanan Rakyat. Awalnya BKR ditujukan sebagai memelihara dan menjaga keamanan rakyat dan merawat korban perang. Pada perkembangannya, BKR berubah menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat tanggal 5 Oktober tahun 1945. Karena situasi genting di awal kemerdekaan karena kedatangan NICA, Netherlands Indies Civil Administration untuk kembali menguasai Indonesia. Situasi ini mendesak pemerintah Indonesia untuk membentuk sebuah angkatan perang yang terorganisir dan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Selanjutnya ada maklumat tanggal 3 November tahun 1945 adalah maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong pembentukan partai-partai politik sebagai bagian dari sistem demokrasi. Maklumat pemerintah tanggal 14 November tahun 1945 merupakan perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial menjadi parlementer. Selain presiden, Indonesia memiliki Perdana Menteri yang saat itu dipegang Sultan Syahrir. Nah itulah tadi sedikit penjelasan mengenai sejarah pembentukan negara dan pemerintahan Indonesia. Setelah melihat video ini, pembelajaran apakah yang bisa kita petik dan bagaimana para tokoh bangsa merumuskan dasar negara di antara perbedaan pendapat. Salam, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Thanks for watching. Nah, baik anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sedikit menyimak ya video pembelajarannya, yaitu berkaitan dengan sejarah pembentukan negara Republik Indonesia ya. Oke. Baik anak-anakku semuanya,
Bapak minta, nah dari kalian ketika kalian melihat video tadi, kalian bisa melihat atau menggambarkan apa? Atau ada mungkin keterangan yang dari situ antum baru tahu ataupun mungkin antum apa namanya yang antum akan tanyakan, silakan. Pak, Ya, parlementer itu apa, Pak? kenapa? Parlementer itu apa, Pak? Oke, sistem parlementer ya. Nah, sistem parlementer itu adalah sistem yang dia nantinya dijalankan oleh parlemen ya. Nah, parlemen. Jadi karena di Indonesia dulu belum ada parlemennya ya. Jadi pertama kali itu hanya mengandalkan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, di dalam tadi ya sidang PPKI ya. Nah, itu dibentuknya apa? Komite apa? Komite Nasional. Nah, nanti tugasnya Komite Nasional sebelum terbentuk parlemen seperti DPR, DPA atau yang lainnya ya. Nah, jadi KNI ini bertugas ya membentuk bagian-bagiannya dan sebagainya ya. Oke, ada lagi yang lainnya? Pak, Ya, kan tadi ada Perdana Menteri yang waktu itu sedang syariah. iya. Fungsinya Perdana Menteri di situ ngapain, Pak? Kan udah ada presiden juga. Oke, bagus pertanyaannya ya. Nah, jadi kenapa kok ada presiden, ada perdana menteri? Nah, nanti pembagian tugasnya ya. Presiden nanti dia akan banyak mengurusi di dalam negeri ya. Nah, kalau perdana menteri nanti dia akan berurusan dengan apa? Luar negeri. Contohnya apa? Contohnya diplomasi. Karena kita sama Belanda masih apa nih? Hah? Iya, karena kita sama Belanda masih belum ada itikat atau apa? Atau kesepakatan pengakuan negara ya, pengakuan damai. Ya. Nah, dan lagi juga Perdana Menteri itu nanti akan memimpin seperti diplomasi dengan Belanda, apa contohnya? Linggarjati ya, perjanjian Linggarjati. Terus apa lagi? Konferensi meja bundar. Terus apa lagi? Nah, itu yang terakhir ya. Nah, sebelumnya ada juga apa? Perundingan Renville ya. Perundingan Renville. Nah, itu apa namanya? Fungsi dari apa tadi? Fungsi dari Perdana Menteri ya. Ada lagi? Silakan. Nggak ada ya? Nah, tadi ada beberapa pernyataan ya, yaitu apa tadi? Tentang sistem parlementer ya. Parlementer. Lalu ada apa lagi tadi? Tentang apa lagi tadi? Lembaga pemerintahan ya. Nah, lembaga pemerintahan. Apalagi tadi? Ada lagi tadi yang menyampaikan? Ya, nah, ya, membentuk BKR ya. Nah, nanti BKR itu nanti dia akan apa namanya berperan sangat penting. Awalnya sebagai ya merawat korban atau lain-lainnya. Nah, nanti dia akan menjadi tentara yang akan apa? Membantu Indonesia melawan Belanda. Karena di dalam perjalanannya Indonesia akan menghadapi serangan dari Belanda. Contohnya apa? Perang apa?
Perang 10 November ya, Surabaya. Contohnya apa lagi? Bandung Lautan Api ya. Apalagi? Ya, pertempuran Ambarawa. Medan? Medan Area. Di Depok ada nggak Depok? Depok ada nggak? Hah? Ada nggak di Depok? Ada ya. Bahkan di Depok sendiri ada ya. Yaitu pertempuran antara tentara Indonesia ya melawan tentara Belanda ya. Nah, dan di situ ada dua tokoh yang terkenal. Nah, ada yang tahu nggak? Hah? Yaitu ada dua tokoh yang terkenal namanya Tole Iskandar dan Margonda ya. Nah, ya itu Margonda itu dia nama pahlawan ya. Dia nama pahlawan yang gugur dalam perang di Depok tahun 1946. Nah, baik anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Untuk selanjutnya, nah, tadi kita sudah membagikan sudah membagikan kelompok-kelompoknya ya. Sudah. Nanti kita akan melakukan atau membahas masalah-masalah nanti yang berkaitan dengan pembelajaran pada hari ini ya. Oke, ya. Sudah bergabung sama kelompoknya ya? Sudah? Oke. Untuk ketua dan ketua dan wakilnya sudah dipilih ya? Ya, oke, sudah. Dan untuk LKPD-nya untuk pada hari ini ya, anak-anakku semuanya, ya untuk LKPD-nya pada hari ini, ya nanti kalian boleh memilih ya. Nanti kalian boleh memilih ya satu dari 3 tema yang akan dibuat ya. Jadi satu dari satu dari 3 konten yang akan dibuat, yaitu nanti kalian bisa berdiskusi dengan teman-temannya untuk membuat mind map ya. Boleh mind map ya. Boleh nanti juga antum berdiskusi dengan teman-temannya membuat peta konsep ya. Dan juga antum bisa membuat berupa timeline ya, timeline sejarah ya. Jadi untuk identifikasi masalahnya tadi kalian boleh dari sini ya, ataupun nanti boleh dari LKPD yang Bapak berikan. Nah, jadi nanti kesepakatan dari kelompok kalian ingin membuatnya apa ya? Ya, oke, baik. Untuk yang pertama kelompok 1, boleh ketua dan wakilnya ya. Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Itu 1 sama berapa? 3. Hah? Sebentar nak ya. Ya, sebentar nak. Kelompok 4. Baik, silakan bergabung dengan kelompoknya nak ya. Ya, silakan bergabung ya. Nah, nanti bisa, nanti Bapak akan berkeliling, nanti silakan jika ada yang kalian ingin mau tanyakan atau ingin kalian sampaikan ya. Ya? Ya.
Ya, boleh. Nah, nanti boleh antum ambil dari sini ataupun nanti antum boleh misalkan untuk ya, misalkan antum mau kembangkan tema-tema yang lain boleh ya. Ya. Oke, ada yang ditanyakan kelompok satu? Ya, nanti untuk ininya kalian boleh diskusi ya. Diskusi, nanti kalian pilih salah satu antara membuat mind map, peta konsep atau untuk timelinenya ya. Nanti untuk apa namanya perkembangan dari misalkan tugasnya kalian boleh pilih nanti misalkan yang ada di sini ya. Salah satu aja. Ya, nanti pengembangannya nanti dari sini ya. Nah, ada yang ditanyakan, silakan. Ya, silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan ya. Temanya dari luar. Kenapa? Temanya yang depan aja. Ya, nanti kamu bisa kembangkan dari sini ya, misalkan yang ini ya. Nah, nanti sidang PPKI ya, misalkan sidang PPKI nanti apa saja atau kamu mau kembangkan misalkan tentang pembentukan BKR atau nanti antum mau tokoh-tokoh juga bisa. Ini berarti temanya yang ini. Ya, nanti antum pilih nanti dan bisa antum kembangkan lagi ya. Ini salah satu kan? Iya. Ini mau bikin lagi tapi ada ini maksimal. Gimana? Ada pertanyaan? Ini yang timeline satu bab ini Pak. Nah, ini kan timeline. Misalkan nih, antum nanti akan membahas misalkan sidang PPKI ya. Nah, nanti sidang PPKI itu kan ada 3 hari ya. 18, 19, dan 22. Nah, nanti 18 nanti dia akan membahasnya apa nih gitu kan. 18 ya, membahasnya apa, hasilnya apa. Tanggal 19 tadi misalkan ya. Ininya apa gitu kan. Kesepakatannya apa, tanggal 22 nanti hasilnya apa gitu ya. Percabangannya juga sama kayak tadi. Iya. Percabangannya yang depan itu. Iya. Nah, ini untuk contohnya ini seperti ini ya. Misalkan ini tanggal berapa sekian. Nah, nanti dikasihkan keterangannya. Tanggal berapa misalkan nanti dikasih keterangannya, tanggal berapa nanti dikasih keterangannya. Iya, Pak. Silakan antum boleh kembangkan lagi dengan tema-tema yang lain ya. WSH angka usaha. Waktunya taruh mana? Kan di deskripsinya nanti. Jika ada kelompok yang mengalami kesulitan, silakan. Kita bisa diskusi ya. Silakan.
Ini Hojin nggak ada nih gua. Pak, ini temanya gimana? Kenapa? Temanya. Nanti antum bisa kembangkan. Nah, di sini kan ada ini ya tentang misalkan tanggal periode waktu ya. Nah, misalkan kan tadi disampaikan, misalkan sidang PPKI kan ada 3 hari tuh kan, Iya, 18, 19 sama 22 ya. Nah, nanti antum bisa tambahkan di sini waktunya kapan, terus sidang PPKI yang tanggal 18 itu hasilnya apa saja ya, dan keputusannya apa saja. 19 hasilnya apa saja, keputusannya apa saja. 22 keputusannya apa saja, terus hasilnya apa aja. Kalau tentangnya sejarah dari proklamasi ini sendiri boleh? Kenapa? Nggak harus yang ini kan? Ya, yang penting berkaitan sama materinya. Kan kita tadi pelajarannya materinya tentang pembentukan negara ya. Nah, pembentukan negara boleh nanti kalau misalkan antum mau ini mengambil pembentukan negara dari sidang PPKI, atau nanti antum kalau mau misalkan Pak saya mau tokoh-tokoh kuncinya gitu kan ya. Akan Presiden Soekarno nanti ya dia memimpin sidang PPKI ya. Itu juga boleh ya. Itu juga boleh, ataupun nanti tentang hal-hal lainnya, misalkan pembentukan BKR gitu kan ya. Nah, kan BKR kan dibentuknya 22 Agustus 45. Nah, nanti BKR menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat 5 Oktober ya kan. Nah, nanti dia menjadi TNI ya. TNI bulan Juni 1947 ya. Nanti timelinenya antum silahkan nanti bisa sesuaikan dengan kesepakatan kelompok ya. Nah, yang penting kan kalau timeline berarti dia berkaitannya nanti dia ada ininya ya, ada waktunya ya, ya ada waktunya. Ada lagi yang mau didiskusikan, silakan. Apaan tadi? Salah satunya kan? Ini salah satu ini. Salah satu ini. Salah satu ini. Kamu ngapain? Kok beda kan? Tentang yang tema. Jadi misalnya Apa temanya? Tentang proklamasi. Masa sih? Ya, jadi terjadi proklamasi. Ini ya nanti materinya yang setelah ya, pasca proklamasi ya. Iya, kan kita bahasan sesuai dengan bahasan materinya tadi kan sejarah pembentukan negara ya. Nah, nanti setelah proklamasi tadi ya, sidang PPKI dan sebagainya ya. Ya. Oh ya, silakan. Belum masuk. Ya nggak bisa Oke. Apa jadinya? Kepentingan pemerintahan. Gimana? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Belum ya?
Mana ada kesulitan? Enggak, Pak. Oke, baik. Silakan ya. Mana ada kesulitan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Mengenai nanti kontennya seperti apa, terus ataupun nanti materinya seperti apa. Ya yang keamanan. Di tanggal 2 Agustus. Mana? Ada yang mau diskusikan? Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Sidang untuk membahas mengambil Siapa? pengesahan PKI bukan dipimpin Soekarno. PKI mengesahkan Iya, PKI melakukan sidang. terpilihnya Soekarno Hatta sebagai nggak gini aja. Apa dulu harus Tadi aja pakai materi apa? Ya, menentukan BKR ya. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan. something where wrong. Itu gua di bawah bosnya. Ada kesulitan? Ada? Oke. Silakan kalau antum mau tanya ya. Ini yang silakan tadi ya. udah hapus. Mana ada kesulitan?
Kalau bisa. Aduh, siapa yang jadi apa hari papi sih? Mengoding aja mengoding. Ini apaan ini? Kontrol semua ya guys. Lu gak ada kalkulator? Ada sih. Coba ya. Ada yang mulai yang baca tiga. Tanah jadi Ini ya. Ya, sambil kalian mengerjakan ya. Nah, nanti kalau kalian sudah berdiskusi ya dan kalian memilih mind map ya. Nah, pastikan pertama kalian pilih untuk ide utamanya kalian akan membuat apa ya. Ide utamanya kalian membuat apa ya. Lalu nanti kalian untuk cabang-cabang utamanya kalian bisa lengkapi dengan hal yang sesuai ya. Misalnya kalian ingin membentuk bagaimana Indonesia membentuk pemerintahan ya. Nah, itu dari sidang PPKI tanggal 18, 19 dan 22 nanti kalian bisa kembangkan ya. Atau kalian ingin memilih untuk misalkan Pak saya ingin membentuk ini aja BKR ya. Kalian nanti tinggal bisa mencari informasi ya tentang bagaimana pembentukan BKR ya, dan sehingga berkembang menjadi TKR terus juga menjadi Tentara Nasional Indonesia ya atau TNI ya. Untuk membuat peta konsep pun sama ya. Hampir sama dengan mind map, cuma mungkin bedanya kalau mind map kan dia pusatnya tengah ya, pusatnya tengah lalu bercabang-cabang ya. Kalau dia peta konsep ya, peta konsep dia bisa dari samping atau dari atas. Dari samping atau dari atas ide utamanya, lalu kalian nanti kembangkan menjadi unsur-unsur yang lainnya ya. Kalau yang timeline, kalian juga bisa kembangkan dari materi yang sudah kita pelajari, misalkan pembentukan PPKI, pembentukan BKR, atau maklumat presiden ya. Nah, nanti kalian bisa tentukan waktunya. Nah, karena timeline berkaitan dengan nanti ada waktunya ya, dan juga nanti kalian tambahkan keterangan-keterangan apa yang kalian akan tambahkan di cabang dari timelinenya tersebut ya. Kalau ada yang butuh bantuan silakan nak ya. Silakan ditanyakan, silakan disampaikan supaya nanti Bapak juga bisa membantu kalian ya. Selain kalian juga mencari informasi dari internet ataupun yang lainnya ya. Ya, silakan.
Mana? Masih apa-apa. Nomor 1. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Iya, dipuji gimana kayak gini? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Dia yang turunkan banyak aja itu orang kali tak keluar. Oke, ya bagus ya. Nanti tinggal ditambahin aja ya. Nanti keterangannya ya. Ini emang ada kotak-kotaknya. Oh, coba coba. Nah, ya iya yang pakai punya Raja aja jadi. Udah kan? Terus ini apa lagi? Apalagi kurang apa Jab? Gimana? Data Ya ini udah semua Jab. ini kan sidang ketiga. Olah kan sidang yang Oh, ini ya yang PPKI ya. PR. Iya Pak. 21 tanggal 19 untuk kan PKR kenapa? Nah kita tentang pembentukan PKR. Oh, pembentukan PKR. Iya. Nah, PKR kan dia dibentuk dari sidang ketiga ya, tanggal 22 22 Agustus. 22 Agustus 45 ya. Iya. Nah, awalnya kan dia tujuannya buat keamanan. ya menjaga keamanan aja ya. Iya. Nah, kemudian kan pada perkembangannya kan karena tentara Nika datang ke Indonesia Nica, dan ya Nica ya, Oh, Netherlands Indies Civil Administration. Nah, Indonesia kan jadi butuh tentara kan. Itu karena ada gejolak dari luar ya. Jadi Indonesia butuh tentara dan akhirnya merubah yang tadinya BKR Badan Keamanan jadi belum TNI ya. Ya, TKR dulu ya. 5 Oktober ya. 5 Oktober 1945. Ya. Habis itu jadi TNI baru ya. Ya, nanti Juni ya 47 ya. Betul ya? Ya. Nanti dia baru menjadi TNI karena tahun 47 itu Belanda melakukan apa? Agresi militer pertama, betul ya. Ya kasih kerajaan itu kasih lihatnya. Artinya yang di ininya kasih Kita beda. Sama kita ada agama sekali. kita kasih kembali. Mana ada yang mau didiskusikan? Ya, pembentukan BKR ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini dari gue nih. Gue ada nih yang diubah ke nama TNI. Dari gue aja gue ada. Oh, lu kan BKR resmi kan jadi gitu. Oh sisi kan? Gue ubah ini yang apa ini 5 Oktober kan? Ya bos. Gue namain 3 Juni aja nggak usah itu. Itu ras. 5 Oktober itu kan peresmian gitu ya. Apa? Katanya ini tambah lagi nih. Seri ya? Yang distribution ras. Bisa lagi loading itu lagi loading. Itu udah di atas nih.
Kan sudah jadi menteri ada 3, siapa yang udah jadi menteri? Kan udah tinggal ini sih ada. Dua dulu. Buat apa kelompok ini? Doang kok di sini adanya. Konsep Pak. Peta konsep ya. Oh, apaan nih, Bos? Itu kalau bisa ngedit. Yang mana? Yang mana? Yang mana sih? Itu izin dari rumah. Aku cuma nggak itu barang. Di sini loh, di luar naik aja. Ada yang perlu dibantu? Ada. Mau tanyakan? Silakan. Buat apa kelompok ini? Buat apa? Peta konsep. Budidaya. Rendering. Tambahin materi lagi. Ada nggak? Kubikel lah. Oke. Bisa tambahin materi lagi nggak? Ada kosongan. Tambahin lagi dong. Gua tambahin gambar kan. Gue yang ngasih Gambar lagi. Dari dalam ada buah itu. Jadi pakai apa nih? Diganti. Jadi kubikel. Turun lagi nih. Di bawahnya berapa kain? Di Agustus. Turun lagi nih. 5 Agustus. ini min singkir dulu nih. Nggak kelihatan nih apa sih? Wih, Ini tambahin lagi materinya. ini gambar dulu ini penting. Gambar lebih penting daripada foto. Ini di bawah 7 Agustus. Oh, di bawah 7 Agustus. 2 April 2019 ya. Buat sama dia. Banyak nih. Gak bisa. Gimana man? Di bawah 29 April. Ya, silakan. Yang ini di bawah atas 22 Agustus. Media bayar ya? Iya. Sampai juga. Ya, untuk 5 menit lagi kita mulai untuk diskusi kelompoknya ya. Nanti silakan dipersiapkan kelompok yang sudah mempersiapkan materinya. Nanti bisa maju ke depan 2 orang ya, 2 orang saja cukup. Ketua dengan wakilnya nanti bisa menyampaikan presentasinya. Nah, nanti yang lainnya minta tolong untuk menyimak ya, menyimak. Nanti kalian kalau ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain atau memberikan tanggapan, silakan ya. Nanti 5 menit lagi kita mulai untuk presentasinya ya. Enggak ada hapus bukunya. Yang mana?
periode dulu atau 2 September dulu nih? Biar baru aja Mir. Artikelnya bayang. Ini artikelnya. Oh ya, nanti untuk penilaian. Kelompoknya nanti. Gimana? Udah? Ini jajarannya sama gue. Oh, bukan di bawahnya. Oke, baik. Untuk kelompok sudah semua ya? Sudah semua? Sudah semuanya ya? Ya, baik. Insya Allah kita akan mulailah untuk presentasinya ya. Nanti yang maju 2 orang saja cukup ya, dengan ketua kelompoknya bersama dengan wakilnya. Nah, nanti yang lainnya tolong bisa menyimak dulu ya pemaparan dari teman kalian. Nanti kita sama-sama nanti kita bisa ambil pelajaran dan juga nanti kita bisa saling memberikan umpan balik ya. Oke. Ada yang ingin maju pertama? Silakan. Kelompok berapa?
Berurutan atau mau acak? Kelompok berapa? Silakan. Silakan ya, yang sudah siap. Kelompok berapa yang sudah siap? Ya, silakan. Acak pak, boleh. Kelompok 5 gimana? Kelompok 5. 4 ya. Kelompok 4 gimana? Masih Oke, kelompok 3. Kelompok 2. ready pak. Kelompok 2. Siap. Oke. Kelompok 2 diwakili oleh siapa namanya? HK dan ya, Arifah. Oke, yang lainnya bisa bantu disimak terlebih dahulu ya. Nanti silakan dipaparkan, terus juga nanti disampaikan umpan baliknya nanti dari Bapak dan juga dari kalian ya. Silakan. Ya, silakan kelompok 2. Iya. Ini kalau remote-nya kalau mau dinyalakan. Ya, yang lain bisa disimak terlebih dahulu ya. Kita simak sama-sama pemaparan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu atas kanan. Atas kanan tuh. Hari ini kami akan mempresentasikan IMF menjamakan pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Langsung saya dimulai. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Oke, dimulai dari tanggal pembentukan BKR yang diputuskan pada tanggal 22 Agustus 1945 pada sidang PPKI yang ketiga. Dan pengumuman diresmikan oleh Presiden Soekarno melalui siaran radio pada tanggal 23 Agustus 1945. Dan tujuan utamanya adalah menjaga keamanan umum di daerah, membantu korban perang dan pengungsi, dan mempertahankan kedaulatan secara pasif. Alasan pembentukan BKR untuk menghindari provokasi Jepang dan sekutu agar tidak terjadi konflik militer besar, dan kekuatan militer Indonesia saat itu belum memadai. Asal anggota BKR itu banyak berasal dari pembela tanah air atau PETA, EIHO, dan tokoh-tokoh pemuda dengan pelatihan militer.
latar belakang. Latar belakang itu yang berawal dari kekuasaan setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, ancaman dari asing dan sisa tentara Jepang yang perlunya menjaga keamanan dan ketertiban Indonesia pasca proklamasi. Tokoh-tokoh yang terkait. Tokoh terkait ada Soekarno dan Hatta sebagai pemimpin negara yang menyetujui pembentukan, ada Urip Sumoharjo itu peran besar dalam pembentukan BKR yang menggantikan dari BKR, ada Kasman Singodimulyo dibentuk sebagai komandan BKR pusat. Bentuk organisasi di BKR itu tidak bersifat militer formal, beranggotakan bekas anggota PETA, HMO, KMIL, dan rakyat sipil bersenjata. Organisasi ini tersebar di berbagai daerah seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan lain-lain. Perkembangan selanjutnya, meskipun awal pertahanan sipil, PKR sering terlibat dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan. Pada 5 Oktober 1945, PKR bertransformasi menjadi Tentara Keamanan Rakyat yang kemudian berkembang menjadi TNI. Sekian dari kami. Tidak pertanyaan. Nah, ada yang mau ditanggapi dari kelompok 2? Ada yang ditanggapi dari kelompok 2? Nah, tadi kelompok 2 menyampaikan tentang apa? Mind map mengenai apa? Mengenai apa? Ya. Ada yang disampaikan? Silakan. Gimana kelompok yang lain? Kelompok 1, 3, 4, dan 5? Silakan. Silakan. Ya, kelompok 1, silakan. Ada yang mau disampaikan dari penampilannya atau dari pemaparan materinya? Silakan kelompok 1. Kelompok 3 mana kelompok 3? Silakan. Nah, ditanggapi boleh dari tampilan slide-nya atau boleh dari tampilan materi ataupun yang penyampaian dan lain-lainnya. Silakan. Materinya sangat lengkap. Sangat bagus ya. Oke. Baik, terima kasih. Kelompok 4. Kelompok 4 ada tanggapan dari untuk ini kelompok 2? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, baik. Kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menyampaikan pemaparannya ya. Oke, baik. Selanjutnya silakan yang sudah siap kembali, boleh dicabut untuk HDMI-nya ya. Silakan kembali ke tempatnya. Silakan untuk kelompok yang lainnya. Saya, Pak, kelompok saya mana, Pak? Kelompok 1 ya? Kelompok 1. Oh ya, baik, silakan. Ya, kita simak sama-sama ya pemaparan dari kelompok 1 untuk materi yang akan disampaikan pada pemaparannya ya. Kelompok 1 diwakili oleh Faiz dan Faras ya.
Ya, oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Faizal Fatimika akan mempresentasikan tentang kelompok satu yang sudah kerjakan, yaitu tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat dari timeline lain. Jadi untuk timelinenya kita usahakan meringkas semua kejadian pada awal, pertama pada 17 Agustus 1945 yang kalian ketahui pasti Indonesia telah merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah Indonesia merdeka muncul kebutuhan untuk membentuk badan pertahanan yang menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Pada tanggal 19 Agustus 1945, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dibentuk sebagai badan legislatif sementara. Salah satu tugasnya adalah mengatur pertahanan negara. Selanjutnya, 3 hari selanjutnya dari 19 Agustus, yaitu pada 22 Agustus 1945, pembentukan BKR diumumkan oleh PPKI dalam sidangnya. PPKI, Panitia Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia, memutuskan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat atau disebut BKR sebagai organisasi keamanan sementara bukan negara resmi. Besoknya pada tanggal 23 Agustus 1945, pembentukan BKR di daerah-daerah setelah pengumuman para pejuang dan bekas anggota PETA dan PIO mulai membentuk BKR di berbagai daerah seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan lainnya. Pada bulan selanjutnya, yaitu pada bulan 5 Oktober 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan PKR sebagai tentara nasional yang lebih formal dengan fungsi BKR. Jika kamu ingin versi visual atau Pada 6 Januari 1946, PKR mengalami perubahan nama lagi menjadi Tentara Republik Indonesia atau TNI. pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden Soekarno secara resmi membentuk Tentara Nasional Indonesia atau yang kita sebut TNI, menambahkan TNI dengan berbagai kelompok perjuangan bersenjata lainnya. Ini menandai langkah signifikan dalam menguatkan kekuatan militer Indonesia. Pada akhir tahun, pada tanggal 27 Desember 1949, dengan pengakuan kedaulatan Indonesia setelah konferensi Medan, Angkatan Perang APRIS dibentuk untuk Badan Keamanan Rakyat BKR sebagai organisasi keamanan tentara. Pada akhirnya, pada tanggal 1 April 1999, TNI dan Polri secara resmi dipisahkan karena kembali dan nama ABRI untuk mereka dikembalikan menjadi Tentara Nasional Indonesia atau yang disebut TNI. Oke, baik. Masya Allah ya, luar biasa dari kelompok 1 ya. Silakan untuk kelompok 2, 3, dan 4 ada yang mau menanggapi dari kelompok 1. Tadi penyampaian timeline ya. Silakan. Dari kelompok 2, 3, atau 4, silakan. Ya, silakan. Ya. Bismillah, saya Hamzah dari kelompok 2 ingin bertanya mengenai BKR itu bagaimana respon Belanda dan Sekutu terhadap pembentukan BKR sebagai cikal bakal TNI? Untuk mungkin secara faktanya mungkin kita tidak tahu itu tepat atau tidak, tapi menurut opini kita berdua, justru BKR ini pasti akan mengganggu keamanan bagi mereka karena jelas sekali dari awal bahwa BKR itu untuk mengamankan negara kita, negara Indonesia. Dan Belanda atau negara-negara lainnya yang ingin menyerang negara kita itu pasti akan diserang balik oleh tentara kita. Oke. Baik ya, Atan. Ada lagi yang lainnya? Oke. Tidak ada? Ya. Baik. Terima kasih untuk kelompok 1 atas pemaparannya dan kerjasama kelompoknya yang luar biasa. Ya, silahkan untuk di ini ya, ditutup ya.
Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan penggunaan informasi yang kita sampaikan juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk kelompok 3 atau 4, siapa dulu yang mau maju boleh. Ya, baik kelompok 3 atau kelompok 4. Ya, kelompok 3 silakan. Ya, yang lain kita sama-sama simak ya pemaparan dari kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, kami dari kelompok 3. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kita mengambil tema yang membuat peta konsep membuat pemerintahan. Nah, kami kita mulai dari PPKI. Secara singkat, PPKI dibentuk oleh Jepang pada 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Diketuai oleh Insinyur Soekarno yang diwakili oleh Wakil Ketua Muhammad Hatta. PPKI ada 2 sidang. Hasil sidang PPKI yaitu kami mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, lalu menunjuk Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, lalu menunjuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP, lalu menetapkan pembagian 8 provinsi di Indonesia dan menunjuk para gubernur, dan terakhir tadi dia menunjuk Komite Nasional Indonesia, juga dia membentuk Partai Nasional Indonesia yang dibubarkan akhirnya, lalu membentuk Badan Keamanan Rakyat yang akhirnya akan menjadi cikal bakal dari TNI. Maklumat pemerintahan. Maklumat nomor 3, maklumat 3 November 1945 berisi pemerintah menganjurkan pembentukan partai-partai politik. Tujuannya apa? Yaitu untuk mempersiapkan pemilu, lalu menegaskan bahwa Indonesia negara demokrasi dan memberi kebebasan rakyat untuk berserikat dan berpendapat. Lalu pada maklumat 14 November 1945 itu berisi mengubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, yaitu untuk bertujuan menyesuaikan dengan tuntutan rakyat dan golongan politik, membentuk kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri, yaitu yang pertama Sultan Syahrir, lalu yang ketiga Presiden tetap sebagai kepala negara tapi tidak memimpin langsung pemerintahan. Ini tentang pembentukan BKR yang menjadi cikal bakal dari TNI. Pada 22 Agustus 1945, PPKI membentuk BKR sebagai organisasi keamanan untuk menjaga ketertiban setelah kemerdekaan. BKR bukan tentara resmi, tapi wadah bagi bekas peta atau hego dan pemuda. BKR menjadi cikal bakal TNI setelah mengalami beberapa perubahan nama dan struktur. Tantangan awal pemerintahan. Kedatangan sekutu dan Belanda, yaitu ketika Belanda ingin menjajah kembali, memicu konflik bersenjata. Sistem pemerintahan belum stabil, masih mencari bentuk pemerintahan yang tepat. Masalah keamanan yaitu banyak kerusuhan dan kelompok bersenjata bermunculan. Lalu ada krisis ekonomi, inflasi dan tinggi, ekonomi rusak akibat perang dan blokade. Lalu ada kurangnya sumber daya manusia, minim tenaga ahli dan pegawai pemerintahan. Lalu Semuanya dari kami.
Kami tutup. Tutup aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan untuk kelompok 3? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk kelompok keempat ya. Silakan untuk kelompok yang keempat, kelompok terakhir ya. Diwakili oleh kelompok 4 diwakili oleh siapa? Di Agam dan Adli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Adli mewakili kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami. 29 April 1945 berdirinya BPUPKI oleh Jepang dengan anggota 62 orang. 3 Agustus 1945 BPUPKI berganti menjadi PKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 18 Agustus 1945 PKI melakukan sidang untuk membahas mengambil keputusan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar UUD. Rapat pertama diadakan di Ambon, sekarang Gedung Presiden. 19 Agustus 1945 dibahas hasil kerja panitia kecil pimpinan atau yang disebut Pertinata. Hasil keputusan panitia kecil adalah pembagian wilayah NKRI menjadi 8 provinsi. Panitia kecil bertugas merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan RI, tapi bukan pejabatnya. Disepakati pembagian departemen atau kementerian menjadi 12. 22 Agustus 1945 diputuskan pembentukan Komite Nasional Seluruh Indonesia dengan pusat di Jakarta. Komite Nasional Indonesia pusat KNIP diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Jakarta melalui maklumat Wakil Presiden nomor 10. KNIP yang semula pembantu presiden menjadi badan negara yaitu Kementerian dan Antara. Lanjut pada tanggal Presiden membentuk kabinet yang dipimpin Presiden Soekarno dan kabinet itu para menteri bertanggung jawab pada presiden atau kabinet Periode 1945 sampai 1949 masa berlakunya UUD nomor 25 dengan sistem pemerintahan presidensial yang kemudian berubah menjadi parlementer. 1999 sampai 1996 periode pemerintahan Indonesia sebagai upaya membangun identitas nasional dan kemandirian bangsa setelah kemerdekaan di bawah Presiden Soekarno. 1998 sampai sekarang era reformasi di Indonesia menuju pada periode setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998. ya baik yang bisa kami lakukan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, untuk kelompok 4 ada yang mau ditanyakan dari teman-teman kelompok 1, 2 dan 3 dari kelompok 1, 2 dan 3. Silakan. Ada yang mau ditanggapi? Tidak ada ya. Oke, baik, kalau tidak ada boleh ditutup ya kelompok 4 ya. Baik, sekian yang bisa kami informasikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kepada kalian, baik dari kelompok 1, 2, dan 3, dan 4. Nah, anak-anakku semuanya, dari hal ini, apa yang kira-kira bisa kita simpulkan? Yang kita bisa simpulkan apa? Dari kelompok 1. Ya, kelompok 1, pembentukan negara Indonesia tidak mudah. Apalagi kelompok 2? Terjadi perang. Ya, perang jadinya apa?
menghambat ya. Ya, menghambat. Apalagi? Ada lagi? Bagaimana peran tokoh bangsa? Berjuang keras, Pak. Oke, berjuang keras ya. Ya, berjuang keras. Oke, ada lagi yang lainnya? Indonesia masih berjuang walau sudah proklamasi, Pak. Ya, Indonesia masih tetap berjuang walaupun dalam keadaan sudah memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah, menurut kalian ya, kita ambil refleksinya hari ini ya. Oke, dari kelompok 1, menurut kalian dari yang sudah kita pelajari hari ini atau kita dapatkan hari ini, apa saja yang menurut kalian itu kalian sukai? Dari tema, dari mencari idenya, dari bekerja sama antar kelompoknya atau bagaimana? Bekerja sama ya. Ya, bekerja sama antar kelompoknya ya. Kelompok 2? Kelompok 2? Bekerja, tadi kelompok 1 bekerja sama antar kelompok. Kelompok 2? Pelajaran sejarahnya, Pak. Apa? Pelajaran sejarahnya, Pak. Materi untuk sejarah pada hari ini ya. Oke, baik. Kelompok 3? Kerjasama juga, Pak. Ya, kerjasama antar kelompok. Kelompok 4? Apa yang menurut kalian paling menarik? Bisa menambah wawasan. Oke, bisa menambah wawasan. Baik, ya. Nah, anak-anakku semuanya, tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, Bapak akan memberikan umpan balik ya. Nah, alhamdulillah Bapak lihat tadi kerjasama antar kalian itu sudah bagus ya. Kalian sudah bisa menerapkan pembelajaran dengan menggunakan teknologi dengan baik ya. Bisa bekerja sama dan terlebih dalam mempelajari materi sejarah yang mungkin menurut kita membosankan gitu ya. Tapi bisa dikemas dengan menarik dan juga bisa menambah wawasan kita dan juga bisa menambahkan kecintaan kita terhadap negara kita, negara Indonesia. Nah, baik anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak atas kegiatan pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya ya. Baik, ketua kelasnya dipimpin berdoa ya dengan baca doa kafaratul majelis ya. Silakan ketua kelasnya. Pelajaran kali ini adalah selesai. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Baik ya, anak-anakku semuanya, jazakumullah khairan kasiro. Terima kasih banyak. Ya, silakan kita untuk bersiap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur bersama. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.